Teman-teman pernah dengar sindrom Down nggak? Kalau nggak pernah dengar, cukup lihat bentukan wajah yang seperti ini, teman-teman pasti langsung sadar, oh ini yang namanya sindrom Down. Karena karakteristik wajah dari orang yang mengalami sindrom Down itu cukup mirip satu dengan yang lain. Tapi mungkin teman-teman penasaran, kenapa psikiater bahas sindrom Down? Saya punya alasan kenapa saya pengen bahas itu hari ini. Simak video ini yuk. Halo teman-teman, kembali bersama saya Dr. Jimerdian, spesialis kedokteran jiwa. Hari ini kita mau bahas tentang sindrom Down. Pertama-tama, mungkin pada penasaran. Emang sindrom Down gangguan jiwa? Ya, bukan. Sindrom Down bukan gangguan jiwa. Cuma nanti saya cerita kenapa akhirnya saya bahas. Beberapa tahun lalu saya nonton film Daun Swan, Tulo Swan Angsa. Daun ya, Daun. Daun Swan diperankan oleh salah satu aktris favorit saya, namanya Putri Ayudhya. Mbak Putri ini begitu luar biasanya memerankan menjadi seorang ibu dari anak yang punya sindrom Down. Kisah ini begitu memanusiakan orang yang kita lihat dari jauh hanya seseorang sebagai anak dengan kebutuhan khusus. Film ini menggambarkan dengan begitu dekat dan lekat betapa seorang ibu yang ketika punya anak dengan sindrom Down atau tahu anaknya punya sindrom Down, memilih untuk denial, menyangkal. Suami yang mendukung ternyata begitu berperannya sampai sang anak ternyata ingin menjadi balerina. Makanya namanya Daun Swan. Dan bagaimana kemudian keluarga kecil ini berinteraksi satu dengan yang lainnya dan menjadi film yang sangat meneguhkan. Bahwa anak dengan kebutuhan khusus bukan berarti masa depannya selesai, bukan. Dukungan, cinta kasih itu sangat dibutuhkan. Bentar, kita balik ke sindrom Down. Saya malah terhanyut sama sinopsis filmnya. Tapi itu film yang bagus banget. Dan menggambarkan sekali bagaimana realita seorang ibu yang mungkin punya anak dengan kebutuhan khusus. So, sindrom Down sebenarnya adalah penyakit genetik yang mungkin paling umum dan paling diketahui oleh banyak orang. Dan sindrom Down ini adalah salah satu penyebab yang paling sering terjadinya disabilitas intelektual. Bahasa dulunya retardasi mental, tapi kita udah nggak pakai kata-kata retardasi mental lagi. Sekarang psikiater dan psikolog itu menggunakan istilah disabilitas intelektual. Dan disabilitas intelektualnya ini dalam sindrom Down itu rentangnya cukup luas. Dari yang ringan, IQ-nya kira-kira 50, 75, 90 begitu, sampai yang berat, yang di bawah itu. So, rentangnya cukup luas. Apa penyebab sindrom Down? Mungkin teman-teman bingung. Jawabannya sebenarnya tadi sederhana. Karena masalah genetik. Ada masalah dalam kromosom. Kromosom manusia jumlahnya 23 pasang. Nomor 1 sampai 23 itu sepasang-sepasang. Ada 22 kromosom yang menyimpan banyak informasi genetik. Ada satu pasang kromosom yang tugasnya untuk kromosom seksual. Menentukan ini laki-laki atau perempuan. Gampangnya seperti itulah. Dalam sindrom Down, terjadi di kromosom nomor 21 itu nggak sepasang. Jadi bukan dua, ada trisomi. Kromosom 21-nya ada 3. Dan ini yang membuat kemudian jadi masalah. Membuat seseorang memiliki bentuk wajah yang berbeda, kerentanan terhadap penyakit tertentu yang berbeda, misalnya lebih rentan terhadap penyakit infeksi paru, atau defek organ-organ lain atau penyakit organ-organ lain. Yang tiap pasien juga bisa beda-beda, walaupun sama-sama mengalami sindrom Down. Bagaimana caranya mengetahui sindrom Down sejak dini? Caranya sebenarnya ada pemeriksaan genetik, konsultasi genetik, sehingga kita bisa tahu sebelumnya. Apakah kalau kita tahu sebelumnya, kemudian Down syndrome-nya bisa diobati atau disembuhkan? Jawabannya enggak. Tapi kita perlu mempersiapkan diri. Kenapa perlu dilakukan tes? Kenapa kita perlu tahu? Karena sebenarnya masalah gangguan sindrom Down ini tuh cukup sering terjadi. Kira-kira di 1 dalam 800 kehamilan hidup. Dan angka ini akan cenderung naik seiring dengan usia sang ibu yang sedang hamil. So, katakanlah ibu yang hamil ini di bawah usia 30, maka kemungkinan anaknya mengalami sindrom Down itu kira-kira 1 dari 1.500 kehamilan hidup. Tapi kalau usia ibu itu 30-35 tahun, maka angka kejadian sindrom Down-nya naik. Kira-kira 1 di antara 800 kelahiran hidup. Tapi kalau si ibu ini di atas 45 tahun, hamil dan melahirkannya, maka angka kejadian sindrom Down itu terjadi antara 1 dalam 50 kelahiran hidup. Itu banyak loh. So, usia kehamilan juga menjadi peranan penting. Walaupun sekarang, angka harapan hidup sindrom Down jauh lebih baik daripada 100 tahun, 200 tahun lalu. Jauh lebih baik. Dahulu kala, angka harapan hidup sindrom Down tidak terlalu baik karena penanganan medik, penanganan penyakit tidak sebaik akhir-akhir ini. Sekarang banyak sekali orang dengan sindrom Down sampai dewasa hidup dan sehat. Kan begitu ya? Sehingga bagaimana penanganan sindrom Down yang baik? Penanganan sindrom Down bukan untuk mengubah genetiknya menjadi yang tadinya kromosom 21-nya nggak cuma 2 dibuat jadi 2, nggak kayak gitu. Penanganannya bersifat bagaimana individu dengan sindrom Down ini bisa
sehat, meningkatkan kualitas hidup, berfungsi secara optimal di masyarakat. So, penanganannya mencakup termasuk dukungan medis, tapi juga pendidikan yang inklusif, juga masyarakat serta pekerjaan yang inklusif. Tentu saja ada kafe di negara kita loh yang mempekerjakan orang-orang dengan sindrom Down, itu yang disebut masyarakat yang inklusif. Jadi mengikut sertakan semua kalangan. Juga di dalamnya perlu ada terapi fisik dan okupasi jika dibutuhkan. So, ketika kita bicara sindrom Down, kita tidak bicara bagaimana sekedar tentang melihatnya sebagai penyakit, tapi melihat sebagai manusia yang punya karakteristik khusus. Memanusiakan, itu yang saya banyak pelajari di film Down Swan. So, kesimpulannya, kenapa saya bahas? Karena ketika kita melihat manusia, kita tidak hanya melihat sebagai struktur sakit saja, tapi ada manusia di sana. Dan ketika seorang terlahir dengan kondisi yang berbeda dengan yang lain, bukan berarti dia orang yang kurang. Enggak juga. Dia adalah manusia yang sama, yang perlu kita pahami, diberikan ruang, dan bersama-sama bertumbuh di bumi yang sebenarnya bukan milik kita ini. So, teman-teman, kalau ada yang mengalami sindrom Down, kamu kenal, kamu tahu, perlakukanlah dia sebagai manusia. Kalau kamu yang sedang nonton, kamu mengalami sindrom Down, kita nggak berbeda satu dengan yang lain. Kita manusia juga. Bukan berarti yang satu lebih superior dari yang lain. Enggak juga. Dan semakin banyak seseorang tahu, semakin kita bisa mendukung, memanusiakan manusia lain, dan pada akhirnya kita menjadi masyarakat yang lebih inklusif. Kalau teman-teman pengen request tema tertentu dalam video YouTube saya, atau ada film bagus, boleh juga dong spill kayak Down Swan ini. Kalau teman-teman pengen saya bahas video tertentu, tulis ya di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat untukmu. Bye-bye.